Bapak Ibu, seperti yang saya katakan terdahulu bahwa telah hadir narasumber hebat dan luar biasa hari ini dari Polres Bekasi Kota, yaitu akan membawakan materi penyuluhan hukum tentang pencegahan perundungan, bullying, dan kekerasan. Kami persilakan Bapak AKP Tamat Suryani SHMA. Beliau adalah Kanit Idik 6 dari PPA Satreskrim. Selanjutnya, narasumber yang kedua yaitu Ibu Neliana Puspitasari S Psikologi dan M Psikologi. Beliau adalah konselor DP 3A Kota Bekasi. Beliau juga adalah fasilitator sekolah penggerak. Beliau juga, wow, luar biasa, dosen praktisi dari Unisma Bekasi. Kemudian beliau juga adalah tim narasumber bidang perempuan dan anak dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT dari Republik Indonesia. Kemudian beliau juga adalah penulis inklusif Puspeka Kemendikbud, praktik psikologi di Sentra Psikomedia. Nah, Bapak Ibu, kami persilahkan dua narasumber sekaligus karena waktunya memang sudah tinggal 1 jam ke depan ya. Kami persilahkan. Ya, silakan berdua. Ada kursi 2. Nanti saya di sini tukang foto. Monggo, silakan Bapak dulu. Terima kasih Bu Haja Lilis atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, saya dari Polres Metro Bekasi Kota akan menyampaikan materi tentang penanganan kekerasan terhadap anak. Bapak Ibu sekalian, di sini peserta penguatan tim pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan menuju zero kekerasan pada anak. Bapak Ibu sekalian, kami di Polres Bekasi Kota dalam hal penanganan terhadap anak selalu bersinergi dengan unsur terkait. Ada dari KPAD Pak Rian, ada Ibu Psikolog Bu Nelly, ada dari Dinas Sosial, dari Peksos, untuk yang tujuannya untuk meneliti tentang latar belakang kehidupan anak, supaya dalam penanganan anak ini tetap sesuai dengan arah dan tujuan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Jadi dalam hal penanganan kasus anak itu mindset kita adalah kepentingan yang terbaik buat anak. Itu yang terpenting. Sehingga kami tidak melakukan penegakan hukum secara gradual, artinya memenjarakan anak tidak, tetapi tetap yang terbaik buat anak. Apalagi yang disampaikan di sini adalah dari unsur tingkat TK, SD, SMP Pak ya. Iya. Jadi untuk anak seusia SMP itu masih di bawah
15 Pak ya? Masih di bawah 15 atau 12 Pak? Ada yang 15, ada yang 12 ya. Ya, jadi penjara itu bukan tujuan terbaik. Artinya tidak upaya hukum terakhir, tetapi bukan penjara satu-satunya yang terbaik. Makanya di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu ada beberapa hukuman yang hukumannya itu tidak ada hukuman penjara. Itu yang paling tinggi adalah menjadi anak negara. Bisa menjadi pekerja sosial, bisa menjadi anak negara. Artinya dengan posisi di dalam penjara tetapi menjadi anak negara, tidak digabungkan dengan orang-orang dewasa. Bapak Ibu sekalian, di sini saya akan mencoba memberikan beberapa materi. Naik Mas. Tentunya bentuk-bentuk bullying sudah disampaikan tadi dari materi sebelumnya. Saya akan lanjut Mas. Apa kata bullying itu adalah perilaku kekerasan yang sengaja dilakukan secara terencana oleh seseorang atau sekelompok yang merasa lebih berkuasa terhadap seorang yang tidak berdaya melawan perlakuan. Ini tentunya di satuan pendidikan tentunya ada ya. Bapak Ibu sekalian, apakah ada di sekolahnya tidak ada kekerasan? Tidak ada. Sama sekali tidak ada ya. Terima kasih kalau tidak ada ya. Tidak ada sekolah yang tidak ada kekerasan atau tidak ada kekerasan di sekolah, Pak. Tidak ada sekolah yang tidak ada kekerasan. Makanya ada Permendikbud membentuk tim ini Pak ya, tim penguatan untuk mencegah supaya zero kekerasan. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah paham ya apa itu tentang bentuk-bentuk bullying dan mungkin juga sudah pernah menyelesaikan masalah atau bullying di sekolahan. Yang saya alami di Polres Metro Bekasi Kota, apabila terjadi kekerasan terhadap anak dalam bentuk bullying, itu jarang terjadi dibawa ke Polres atau dibawa ke kantor kepolisian. Mungkin sudah diselesaikan di tingkat sekolah Pak ya. Ya. Karena kalau sudah dibawa ke tingkat Polres itu sudah masuk ke ranah hukum, sudah proses penegakan hukum. Tentunya pada saat di Polres masih bisa dilakukan mediasi atau diversi untuk menyelesaikan masalah tentang kekerasan terhadap anak. Naiknya Mas. Naik. Nah, mungkin dampaknya terhadap bullying adalah bisa jangka pendek, bisa seumur hidup. Atau jangan meremehkan apa yang dirasakan korban karena sangat menyakitkan, mengesalkan dan menakutkan. Nah, efek daripada bullying ini tentunya terhadap anak bisa juga dampaknya akan menjadi trauma. Makanya kami gandeng psikolog atau psikologis. Di psikolog untuk pada saat kita melakukan pemeriksaan terhadap anak itu kami bersinergi dengan psikolog, dengan dinas sosial untuk mendampingi si anak dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian. Anak-anak sering merasa jadi takut ke sekolah dan kehilangan rasa percaya diri. Dampaknya ini dari sisi korban Pak ya, dari sisi korban. Dari sisi pelaku mungkin merasa paling kuat, merasa orang kuat, merasa berkuasa ya, dari sisi pelaku. Makanya ini ada dua sisi yang harus kita selesaikan bersama-sama. Yang keempat adalah anak-anak merasa sebagai orang yang lemah, tak berteman dan merupakan kesalahan mereka. Ini dari sisi korban, merasa lemah, tidak punya teman, merasa bersalah. Nah, itu dampaknya daripada anak korban bullying.
Kemudian bentuk bullying dan kekerasan itu secara fisik bisa menampar, mendorong, mencubit, menjambak, menendang, meninju. Mungkin di sekolah Bapak Ibu sekalian mungkin pernah terjadi ya peristiwa seperti ini, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mungkin ada ya. Nah, tentunya ada, dan apabila ada hal itu, maka kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan, tentunya kita akan menyelesaikan, menggali informasi dari si korban, si anak yang menjadi korban bullying, apa yang sebenarnya terjadi, apa yang dirasakan. Kadang-kadang anak nggak mau cerita kan, anak-anak nggak mau cerita, nggak mau jujur karena mungkin takut dengan si temennya yang menjadi pelaku, atau mungkin takut nantinya tidak akan ditemani lagi oleh teman-temannya. Nah, itu secara psikologis itu mungkin dampaknya. Yang kedua, bisa juga kekerasan secara verbal, bisa membentak, berteriak, memaki, menggosip, menghina, meledek, mencela, dan mempermalukan. Ini bentuk-bentuk bullying dalam bentuk verbal. Kemudian yang ketiga adalah sosial, mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan. Ini salah satu bentuk bullying juga terhadap anak. Nah, biasanya ini terhadap anak perempuan ya. Kalau anak laki-laki kan biasanya lebih berani. Lanjut Mas. Kemudian untuk pencegahan, dimulai dengan langkah pertama adalah menjaga keamanan anak kita, baik secara langsung maupun online, dan memastikan mereka mengetahui masalahnya. Kemudian ajari anak-anak tentang bullying. Begitu mereka tahu tentang apa itu bullying, anak-anak Anda akan dapat mengidentifikasinya dengan lebih mudah, apakah itu terjadi pada mereka atau orang lain. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian sebagai seorang pendidik pasti akan memberikan pengetahuan atau pelajaran apa itu bentuk-bentuk kekerasan, yang tujuannya supaya anak kita tidak mengalami peristiwa itu atau tidak melakukan hal itu. Kemudian yang kedua adalah bicaralah secara terbuka dan sering kepada anak-anak. Semakin sering Anda berbicara dengan anak Anda tentang bullying, semakin nyaman mereka memberitahu Anda jika mereka melihat atau mengalaminya. Periksa anak-anak Anda setiap hari dan tanyakan tentang waktu mereka di sekolah, aktivitas mereka secara online. Menanyakan tidak hanya tentang kelas dan kegiatan mereka, tapi juga tentang perasaan mereka. Bantu anak Anda menjadi panutan yang positif. Ada 3 pihak yang terlibat dalam bullying, yaitu korban, pelaku, dan saksi. Bahkan jika anak Anda bukan korban bullying, mereka dapat mencegah bullying dengan bersikap positif, hormat dan baik kepada teman sebayanya. Jika mereka menyaksikan bullying, mereka dapat membela korban, menawarkan dukungan,